Assalamualaikum sahabat. Selamat datang kembali di channel Ngobrol Nikah. Kisah kali ini tentang Alia, seorang istri sederhana yang selama 3 tahun selalu berusaha menjaga rumah tangganya dengan sabar. Ia tidak pernah menuntut hidup mewah, tidak pernah meminta banyak hal dari suaminya. Bahkan ketika Rifan mulai sibuk mengejar karir, Alia tetap percaya bahwa semua perubahan itu hanya bagian dari perjuangan mereka membangun masa depan. Namun perlahan, sikap Rifan berubah. Ia mulai malu mengakui Alia sebagai istrinya. Penampilan sederhana Alia dianggap tidak pantas mendampingi seorang pria yang sedang mengejar jabatan tinggi. Sampai pada suatu malam, Alia datang ke sebuah acara penting hanya untuk mengantarkan obat milik suaminya. Di tempat itulah Rifan membuat keputusan yang tidak pernah bisa ditarik kembali. Di hadapan orang-orang penting, ia menyangkal mengenal Alia. Bahkan perempuan yang selama ini setia menemaninya justru dipermalukan hanya karena dianggap tidak memiliki status dan kekayaan. Rifan tidak mengetahui satu hal. Perempuan sederhana yang selama ini ia pandang rendah ternyata menyimpan identitas yang tidak pernah ia bayangkan. Lalu, siapakah Alia sebenarnya? Mengapa selama bertahun-tahun ia memilih menyembunyikan kehidupan aslinya? Dan apa yang akan terjadi ketika Rifan mengetahui bahwa perempuan yang ia hina justru memiliki hubungan jauh lebih besar dengan perusahaan tempatnya mengejar jabatan? Siapkan posisi ternyaman kalian. Mari kita simak kisah selengkapnya. Pagi itu, Alia berdiri di depan cermin kecil di kamar yang sudah 3 tahun ia tempati bersama suaminya. Ia mengenakan blus krem sederhana dan rok panjang yang warnanya mulai sedikit pudar. Tidak ada perhiasan mahal di tubuhnya. Tas yang biasa ia bawa pun hanya tas kain yang dibelinya di sebuah toko kecil dekat rumah. Bagi Alia, kesederhanaan bukan tanda kekurangan. Ia memang memilih hidup seperti itu sejak awal menikah, karena ia ingin rumah tangga mereka tumbuh dari rasa saling menghargai, bukan dari nama keluarga, jabatan, atau kemewahan. Setelah merapikan kerudungnya, Alia masuk ke dapur dan menyiapkan sarapan seperti biasa. Nasi hangat, telur dadar, dan tumis sayuran tersusun rapi di atas meja. Ia tahu suaminya, Rifan, belakangan sangat sibuk mengejar posisi baru di Pradipta Holdings. Karena itu Alia selalu berusaha membuat pagi Rifan sedikit lebih ringan. Namun ketika pria itu keluar dari kamar dengan jas mahal, jam tangan berkilau, dan langkah terburu-buru, ia bahkan tidak melirik makanan yang sudah disiapkan istrinya. Alia mengingatkan bahwa sarapan sudah tersedia dan rapat Rifan masih cukup lama. Rifan berhenti sesaat, lalu menjawab dengan nada yang membuat Alia merasa seperti sedang berbicara kepada orang asing. Ia mengatakan dirinya tidak sempat makan dan meminta Alia tidak terus mengatur hal-hal kecil. Sebelum pergi, pandangannya turun dari kerudung Alia hingga ke sepatu sederhana yang dikenakannya. Rifan kemudian mengatakan sesuatu yang selama berhari-hari masih terngiang di kepala Alia. Ia meminta Alia tidak lagi ikut ke acara kantor karena merasa penampilan istrinya tidak sesuai dengan lingkungan para eksekutif. Menurut Rifan, karirnya sedang naik dan ia membutuhkan citra yang mendukung. Keberadaan Alia justru membuatnya malu. Alia tidak membalas dengan pertengkaran. Ia hanya berdiri beberapa langkah dari meja makan, menahan perasaan yang mulai menggores dadanya. Selama 3 tahun menikah, ia selalu berusaha menjadi pasangan yang tidak menyulitkan. Ketika penghasilan Rifan belum sebesar sekarang, Alia tidak pernah meminta barang mahal. Ketika suaminya bekerja sampai malam, Alia menyiapkan makanan dan menunggu tanpa banyak pertanyaan. Ketika Rifan gagal mendapatkan promosi pertamanya, Alia yang menyemangati dan meyakinkan bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Karena itu, mendengar dirinya sekarang dianggap memalukan terasa jauh lebih menyakitkan daripada sekadar kritik soal pakaian. Alia mulai memahami bahwa yang berubah bukan penampilannya. Yang berubah adalah cara Rifan memandangnya. Pada tahun pertama pernikahan mereka, Alia bahkan pernah merasa dirinya menjadi perempuan paling beruntung. Rifan belum memiliki posisi penting ketika itu. Mereka tinggal di rumah yang lebih kecil, memasak bersama pada akhir pekan, dan membicarakan rencana-rencana sederhana sebelum tidur. Rifan pernah mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan istri yang selalu tampil mencolok.
Ia menyukai Alia karena perempuan itu membuat rumah terasa seperti tempat untuk pulang. Kenangan itu sekarang justru menjadi bagian yang paling sulit diterima. Alia tidak sedang kehilangan pria yang sejak awal buruk kepadanya. Ia kehilangan seseorang yang pernah membuatnya percaya bahwa kesetiaan dan kesederhanaan cukup untuk membangun masa depan. Perubahan Rifan berlangsung perlahan. Setelah promosi pertama, lingkaran pergaulannya berubah. Ia mulai sering menghadiri acara perusahaan, mengenal para pemilik modal, dan terbiasa mendengar orang menilai seseorang dari mobil, merek jam tangan, serta siapa yang berdiri di sampingnya. Awalnya Alia menganggap itu hanya bagian dari pekerjaan. Ia bahkan ikut senang ketika suaminya mampu membeli jas yang dulu hanya bisa mereka lihat dari etalase. Namun seiring waktu, Rifan mulai membawa ukuran dunia kantor ke dalam rumah. Ia membandingkan pakaian Alia dengan istri koleganya, membicarakan acara-acara yang tidak cocok dihadiri perempuan sederhana, dan semakin sering menganggap rumah sebagai tempat singgah daripada tempat yang perlu dijaga. Alia sebenarnya mampu mengikuti gaya hidup itu. Ia tahu cara menghadiri jamuan resmi, memahami etika pertemuan bisnis, bahkan menguasai percakapan mengenai investasi yang sering dibicarakan Rifan. Namun Alia sengaja tidak menunjukkan semuanya. Sejak sebelum menikah, ia ingin mengetahui apakah seseorang bisa mencintainya tanpa tertarik kepada nama besar keluarganya. Ia tidak ingin setiap bunga, perhatian, dan janji yang diberikan kepadanya selalu menimbulkan pertanyaan apakah semua itu ditujukan untuk Alia atau untuk apa yang berada di belakang namanya. Karena itulah ia memilih kehidupan yang jauh lebih sederhana daripada yang sebenarnya bisa dijalani. Pilihan itu tidak pernah terasa berat selama Rifan masih memperlakukannya dengan baik. Alia rela naik kendaraan umum, berbelanja di pasar, dan mengulang pakaian yang sama karena semua itu tidak pernah membuat harga dirinya berkurang. Yang menyakitkan bukan kesederhanaan tersebut. Yang menyakitkan adalah ketika suaminya mulai memakai pilihan hidup Alia sebagai alasan untuk merendahkannya. Di kantor Pradipta Holdings, perubahan Rifan terlihat jauh lebih jelas. Ia berjalan melewati lobi dengan percaya diri dan menerima sapaan para karyawan seperti seseorang yang sudah yakin berada di jalur menuju posisi besar. Di lift eksekutif, seorang perempuan bernama Keira sudah menunggunya. Keira merupakan sekretaris pribadi Rifan. Penampilannya selalu rapi, gaya bicaranya terukur, dan ia sangat memahami ambisi pria yang menjadi atasannya itu. Hubungan mereka ternyata sudah melewati batas profesional. Ketika pintu lift tertutup, Keira mengingatkan Rifan tentang malam sebelumnya dan bertanya apakah Alia mulai curiga. Rifan meminta Keira tidak membicarakan hubungan mereka di kantor. Bukan karena ia merasa bersalah kepada istrinya, melainkan karena ia takut skandal itu menghambat promosi yang sedang dikejar. Keira terus menanamkan keyakinan bahwa Alia tidak lagi cocok berada di samping Rifan. Ia mengatakan seorang eksekutif membutuhkan pasangan yang bisa tampil di depan investor, memahami pergaulan kelas atas, dan membantu membangun citra. Rifan tidak langsung membenarkan ucapan itu, tetapi ia juga tidak membantah. Semakin lama, kalimat-kalimat Keira menjadi pembenaran bagi sesuatu yang sebenarnya sudah ingin ia lakukan sejak lama. Sore harinya, ponsel Rifan tertinggal di rumah. Alia sedang membereskan meja ketika layar ponsel itu menyala karena sebuah pesan. Ia sebenarnya tidak berniat membacanya, tetapi nama Keira muncul jelas di layar. Isi pesannya singkat namun cukup untuk membuat dada Alia berdebar. Keira mengatakan dirinya merindukan Rifan dan bertanya kapan mereka bisa bertemu seperti malam sebelumnya. Alia mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin ada salah pengertian. Namun beberapa detik kemudian, pesan kedua muncul. Keira menulis bahwa dirinya siap menjadi perempuan yang mendampingi Rifan setelah ia meninggalkan Alia. Alia duduk perlahan di sofa. Tangannya masih memegang kain lap. Tetapi pikirannya sudah tidak berada di ruangan itu. Selama ini ia mencurigai perubahan sikap Rifan karena tekanan pekerjaan. Ia tidak pernah membayangkan ada perempuan lain yang sedang menunggu suaminya mengakhiri pernikahan mereka. Ketika Rifan pulang, Alia tidak langsung menuduh. Ia memutuskan menahan diri karena tidak ingin mengambil kesimpulan hanya dari dua pesan. Malam itu ia berbaring di samping Rifan yang tertidur pulas, sementara dirinya terus memikirkan hubungan mereka sejak awal menikah.
Ia ingat bagaimana Rifan pernah berjanji bahwa kesederhanaan Alia justru menjadi hal yang paling ia sukai. Kini kesederhanaan yang sama berubah menjadi alasan untuk merasa malu. Keesokan paginya, Alia mencoba membicarakan pesan dari ke Ira. Ia tidak mengangkat suara. Ia hanya mengatakan bahwa pesan tersebut muncul di layar dan ia membutuhkan penjelasan. Rifan langsung bereaksi defensif. Ia menyalahkan Alia karena dianggap mencampuri privasinya, lalu menyebut hubungan dengan Keira hanya urusan pekerjaan. Ketika Alia menunjukkan bahwa kalimat Keira sama sekali tidak terdengar seperti percakapan kerja, Rifan justru menyerang kembali. Ia mengatakan Alia seharusnya bercermin, memperbaiki penampilan, memperluas pergaulan, dan belajar memahami dunia yang sedang ia masuki. Menurut Rifan, bukan hal aneh jika suatu hari ia merasa lebih cocok dengan perempuan lain. Alia tidak menangis di hadapannya. Ia hanya bertanya apakah memang sudah ada orang lain di hati Rifan. Suaminya menolak menjawab dan pergi dengan alasan tidak ingin menghadapi drama pagi-pagi. Dari ambang pintu, Alia melihat mobil Rifan menjauh dan untuk pertama kalinya ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan ketakutan kehilangan suami, melainkan kekecewaan karena lelaki yang selama ini ia pertahankan ternyata tidak sedang berjuang mempertahankan dirinya. Hari-hari berikutnya membuat kecurigaan itu semakin sulit dibantah. Rifan semakin sering pulang malam. Alasannya selalu rapat, pertemuan investor, atau makan malam dengan klien. Suatu sore, sebuah nomor tidak dikenal mengirimkan foto kepada Alia. Dalam foto itu, Rifan duduk di sebuah restoran mewah bersama Keira. Tangan perempuan itu berada di atas tangan Rifan, dan di atas meja mereka terdapat kotak kecil dari sebuah toko perhiasan. Pesan berikutnya menyebutkan bahwa Rifan baru saja membelikan Keira perhiasan mahal. Alia menatap foto itu lama. Malam ketika melihat foto restoran itu, Alia sempat membuka kotak obat ibunya yang tinggal beberapa kilometer dari rumah mereka. Ia teringat bagaimana beberapa hari sebelumnya ia menghitung kebutuhan obat dan bertanya kepada Rifan apakah ada uang tambahan. Alia sebenarnya bisa membayar seluruh kebutuhan itu dengan satu telepon kepada pengelola keuangan keluarganya. Namun selama menikah ia berusaha menjalani rumah tangga dengan penghasilan yang mereka sepakati bersama. Ia tidak ingin menggunakan kekayaan keluarga setiap kali menghadapi kesulitan kecil, karena ia ingin mengetahui bagaimana mereka berdua belajar bertanggung jawab sebagai pasangan. Karena itulah alasan Rifan tentang kondisi keuangan sempat ia percaya. Alia bahkan menunda membeli beberapa kebutuhan pribadinya agar obat ibunya tetap bisa dibeli. Mengetahui bahwa pada malam yang hampir sama Rifan mengeluarkan uang besar untuk perhiasan Keira membuat rasa sakit itu berbeda. Ini bukan lagi soal nominal. Rifan telah menunjukkan dengan sangat jelas siapa yang dianggap pantas mendapat pengorbanan dan siapa yang selalu diminta memahami. Alia memandangi foto tersebut cukup lama sebelum menyimpannya. Ia tidak mengirim pesan marah kepada Keira. Ia juga tidak menghubungi keluarga untuk mengeluh. Sejak kecil Alia dibiasakan tidak mengambil keputusan saat emosi sedang memuncak. Namun malam itu, untuk pertama kalinya ia mulai menyimpan bukti. Bukan untuk balas dendam, melainkan karena ia mulai sadar bahwa suatu hari mungkin ia membutuhkan sesuatu yang lebih kuat daripada kata-kata untuk melindungi dirinya sendiri. Beberapa hari sebelumnya, ia sempat meminta bantuan uang untuk membeli obat ibunya. Rifan mengatakan kondisi keuangannya sedang ketat dan meminta Alia menunggu. Kini ia justru mampu mengeluarkan uang besar untuk seseorang yang disebutnya hanya sekretaris. Ketika Rifan pulang hampir tengah malam, Alia menunggunya di ruang tamu. Ia menunjukkan foto itu dan bertanya langsung apakah Keira memang menjadi alasan suaminya semakin menjauh. Rifan tidak menunjukkan penyesalan. Ia justru mengatakan Alia terlalu membesar-besarkan masalah dan menyebut hadiah tersebut bagian dari urusan pekerjaan. Alia bertanya bagaimana mungkin perusahaan memberikan perhiasan pribadi kepada seorang sekretaris. Rifan kehilangan kesabaran. Dengan suara keras, ia mengatakan Keira pantas mendapatkannya karena selama ini mendukung pekerjaannya dan membantu karirnya berkembang. Ketika Alia bertanya tentang dirinya sendiri, jawaban Rifan justru semakin menyakitkan. Ia mengatakan Alia terlalu banyak menuntut, meski kenyataannya Alia hampir tidak pernah meminta apapun. Malam itu Rifan kembali mengulang alasan yang sama.
Ia ingin naik kelas, dikenal sebagai eksekutif sukses, diterima di lingkaran investor, dan memiliki pasangan yang terlihat setara dengan pencapaiannya. Setiap kali orang menanyakan istrinya, Rifan mengaku merasa malu. Alia hanya bertanya satu hal. Jika sejak awal kesederhanaannya begitu memalukan, mengapa Rifan menikahinya? Suaminya tidak menjawab. Ia masuk kamar dan menutup pintu dengan keras. Setelah itu Alia duduk sendirian di ruang keluarga. Ia mulai menerima kemungkinan bahwa pria yang pernah menikahinya dengan penuh janji sudah berubah menjadi seseorang yang menilai manusia dari pakaian, jabatan, dan kemampuan untuk menaikkan citra. Namun perselingkuhan bukan satu-satunya masalah yang kemudian ia temukan. Beberapa hari kemudian, Alia mencari berkas pembayaran rumah di ruang kerja Rifan. Di dalam sebuah laci, ia menemukan map hitam bertuliskan laporan investasi proyek. Alia membukanya karena mengira berkas rumah terselip di dalam. Beberapa angka di halaman pertama langsung membuatnya berhenti. Meski selama ini tidak pernah menunjukkan latar belakangnya, Alia sangat memahami laporan keuangan. Sejak muda ia dibesarkan di lingkungan keluarga yang menjalankan perusahaan besar. Ia mengenal struktur investasi, arus kas, dan laporan kinerja jauh lebih baik daripada yang pernah dibayangkan Rifan. Alia hanya memilih tidak membawa pengetahuan itu ke rumah, karena ia ingin pernikahan mereka berdiri di atas kehidupan sederhana. Dalam laporan tersebut, pendapatan sebuah proyek tercatat melonjak hampir 3 kali lipat dalam waktu singkat. Namun sejumlah transaksi tidak memiliki dokumen pendukung yang sesuai. Ada transaksi ganda, pencatatan yang dipindahkan, dan angka yang terlihat sengaja dibuat lebih menarik. Di halaman terakhir terdapat tanda tangan Rifan bersama nama investor asing yang sedang ia kejar, Daniel Foster. Alia sempat memotret beberapa halaman sebelum terdengar suara mobil di halaman. Ia buru-buru mengembalikan map ke tempat semula. Rifan pulang lebih cepat dan langsung menyadari bahwa seseorang telah memasuki ruang kerjanya. Ketika melihat Alia di sana, ekspresinya berubah. Ia bertanya apakah istrinya menyentuh sesuatu dan melarang Alia masuk kembali tanpa izin. Yang membuat Alia semakin yakin bukan kata-katanya, melainkan ketakutan di wajah Rifan. Ia terlihat bukan seperti suami yang kesal karena privasinya terganggu. Ia terlihat seperti seseorang yang takut rahasianya terbongkar. Malam itu, setelah Rifan tertidur, Alia menghubungi orang yang selama ini dipercaya keluarganya. Namanya Arman. Seorang profesional yang sudah bertahun-tahun membantu keluarga Alia memeriksa kepatuhan investasi dan audit internal. Alia mengirimkan foto laporan yang sempat diambil dan meminta Arman memeriksa proyek tersebut secara diam-diam. Alia tidak mengatakan bahwa suaminya terlibat. Ia hanya meminta satu hal, yaitu kebenaran. Jika memang tidak ada pelanggaran, ia akan berhenti mencurigai. Namun jika Rifan sengaja memanipulasi laporan, Alia harus tahu seberapa jauh pria itu bersedia melangkah demi ambisinya. Di kantor, Rifan dan Keira justru semakin yakin rencana mereka hampir berhasil. Rifan mengatakan kepada Keira bahwa Alia mulai curiga, tetapi ia belum mengetahui semuanya. Keira panik ketika mendengar Alia sempat melihat laporan proyek. Rifan menenangkannya dengan keyakinan bahwa kerjasama dengan Daniel Foster akan segera selesai. Setelah promosi diperoleh, ia berniat menceraikan Alia dan memulai hidup baru. Bagi Rifan, semua itu sudah tersusun rapi. Ia tidak pernah menduga bahwa perempuan yang ingin disingkirkan justru memiliki hubungan yang jauh lebih dalam dengan perusahaan tempatnya bekerja. Beberapa hari kemudian, Arman menghubungi Alia. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan laporan tersebut memang bermasalah. Sejumlah pendapatan dinaikkan agar proyek terlihat lebih sehat di mata investor. Beberapa persetujuan penting menggunakan akun dan tanda tangan Rifan. Arman mengatakan temuan itu cukup serius dan berpotensi menimbulkan masalah hukum jika disampaikan kepada investor sebagai data resmi. Alia memejamkan mata setelah mendengar penjelasan itu. Setelah telepon dengan Arman berakhir, Alia duduk di ruang keluarga tanpa menyalakan televisi. Di dinding masih tergantung foto pernikahan mereka. Dalam foto itu Rifan memandangnya dengan senyum yang dulu terasa tulus. Alia mencoba mengingat kapan tepatnya tatapan itu berubah. Tidak ada satu hari yang bisa ditunjuk sebagai awal. Semua terjadi lewat hal-hal kecil yang terus dibiarkan.
Rifan mulai pulang tanpa menyapa, berhenti bertanya tentang kesehatan Ibu Alia, menganggap makanan yang sudah disiapkan sebagai sesuatu yang memang wajib ada, lalu perlahan memperlakukan perhatian istrinya seperti pelayanan yang tidak perlu dibalas. Alia juga menyadari dirinya memiliki bagian dalam pola tersebut. Bukan karena ia menyebabkan Rifan berselingkuh atau memanipulasi laporan, tetapi karena ia terlalu sering menenangkan dirinya sendiri dengan alasan bahwa seorang istri harus memahami. Setiap kalimat kasar dianggap akibat lelah. Setiap janji yang dilanggar dianggap karena pekerjaan. Setiap malam yang dilewatkan di luar rumah dianggap bagian dari perjuangan karir. Tanpa disadari, Alia terus memindahkan batas yang seharusnya tidak pernah boleh dilewati. Malam itu ia membuat janji kepada dirinya sendiri. Ia masih akan memberi Rifan kesempatan untuk berkata jujur, tetapi kesempatan itu tidak lagi berarti Alia akan menutup mata. Mencintai seseorang tidak sama dengan mengizinkannya melakukan apapun tanpa akibat. Jika Rifan memilih kejujuran, Alia akan mempertimbangkan jalan yang masih bisa ditempuh. Jika Rifan memilih ambisi dan kebohongan, Alia akan berhenti menyelamatkan seseorang yang tidak ingin menyelamatkan rumah tangganya sendiri. Ia masih ingin percaya ada bagian dari Rifan yang bisa kembali kepada pria yang dulu dikenalnya. Karena itu, ia memilih tidak langsung membuka semuanya. Ia ingin memberi satu kesempatan terakhir, bukan karena takut kehilangan pernikahan, tetapi karena ia tidak ingin menutup rumah tangga mereka tanpa memastikan bahwa Rifan memang sudah memilih jalannya sendiri. Kesempatan itu datang pada malam gala perusahaan. Rifan sedang mempersiapkan acara besar karena Daniel Foster dan beberapa investor utama akan hadir. Dari percakapan telepon yang tanpa sengaja didengar Alia, ia mengetahui Rifan berencana datang bersama Keira dan sengaja tidak mengajak istrinya. Keira bahkan mengingatkan agar Alia tidak muncul, karena menurutnya penampilan perempuan itu bisa merusak citra yang sedang mereka bangun. Rifan menanggapi dengan tawa kecil dan mengatakan dirinya sudah memastikan Alia tidak mengetahui detail acara. Kalimat berikutnya membuat Alia berhenti bergerak di dapur. Rifan mengatakan ia tidak ingin siapapun mengetahui dirinya masih memiliki istri seperti Alia. Malam gala tiba. Rifan mengenakan tuxedo terbaiknya. Keira datang dengan gaun elegan dan menunggu di depan rumah. Sebelum pergi, Rifan hanya mengatakan kepada Alia agar tidak menunggunya karena ia mungkin pulang larut. Alia mengangguk tanpa memperlihatkan apa yang sedang terjadi di dalam dirinya. Beberapa menit setelah mereka pergi, Arman mengirimkan informasi baru. Ia menemukan dokumen yang lebih serius, termasuk perubahan data yang dilakukan sebelum materi presentasi diberikan kepada investor. Bukti itu membuat Alia sadar bahwa malam tersebut bukan hanya tentang perselingkuhan. Rifan sedang mempertaruhkan reputasi perusahaan demi sebuah jabatan. Tak lama kemudian, telepon Alia berdering. Rifan terdengar panik. Penyakit asmanya kambuh dan inhaler tertinggal di rumah. Ia meminta Alia mengantarkannya ke hotel karena tidak mungkin meninggalkan gala saat investor utama sedang berada di sana. Alia berdiri cukup lama di depan lemari. Di dalamnya sebenarnya terdapat pakaian mahal yang selama ini jarang digunakan. Ia bisa saja mengenakan gaun yang membuat semua orang menoleh. Namun ia memilih blazer sederhana, rok panjang, dan kerudung yang biasa dipakai. Alia ingin memberikan kesempatan terakhir dalam keadaan yang sama seperti selama 3 tahun ini. Jika Rifan masih mengakui dan menghargainya ketika ia tampil sederhana, mungkin masih ada ruang untuk memperbaiki sesuatu. Tetapi jika ia kembali memilih gengsi, Alia tidak akan lagi memaksa pernikahan yang hanya hidup di satu pihak. Hotel tempat gala berlangsung dipenuhi orang-orang dengan pakaian mewah. Lampu kristal memantul di lantai. Para eksekutif berbicara dalam kelompok-kelompok kecil, dan staf hotel bergerak cepat melayani tamu. Alia tiba menggunakan kendaraan biasa, berjalan melewati lobi, lalu meminta petunjuk menuju ballroom tempat acara perusahaan berlangsung. Beberapa orang sempat memandangnya karena penampilannya tidak seperti tamu gala pada umumnya. Alia tidak memedulikan pandangan itu. Ia datang hanya untuk menyerahkan obat kepada suaminya. Seorang staf menyampaikan kepada Rifan bahwa ada perempuan bernama Alia mencarinya di lobi. Wajah Rifan langsung berubah. Ia meninggalkan percakapan dengan investor dan berjalan cepat keluar. Keira mengikutinya karena merasa ada sesuatu yang tidak beres.
Ketika Rifan melihat Alia berdiri dekat lift sambil memegang inhaler, bukannya berterima kasih, ia justru marah. Ia bertanya mengapa Alia datang dengan pakaian seperti itu. Alia menjelaskan bahwa dirinya datang karena Rifan sendiri menelepon meminta obat. Namun Rifan melihat ke sekeliling, takut para tamu mengenali hubungan mereka. Rifan menarik Alia menuju lorong samping dan mengatakan kehadirannya bisa merusak malam paling penting dalam karirnya. Alia tidak membalas dengan teriakan. Ia hanya mengingatkan bahwa dirinya datang untuk menolong suami yang kesulitan bernapas. Jika Rifan merasa malu, Alia akan segera pergi setelah menyerahkan obat. Namun sebelum Alia sempat meninggalkan lorong, salah seorang perwakilan investor datang mendekat. Pria itu melihat Rifan, lalu menoleh kepada Alia dan bertanya apakah perempuan tersebut adalah istrinya. Bagi Alia, pertanyaan sederhana itu berubah menjadi penentu 3 tahun pernikahan mereka. Ia menatap Rifan dan menunggu jawaban. Tidak ada tuntutan dalam tatapannya. Ia hanya ingin mengetahui apakah pria yang pernah mengucapkan janji di depan keluarga masih memiliki keberanian mengakui perempuan yang menemaninya sejak masa sulit. Rifan melihat pakaian Alia, lalu memandang beberapa tamu yang mulai memperhatikan. Setelah beberapa detik, ia mengatakan tidak mengenal perempuan itu. Alia merasa seolah seluruh suara di hotel menjauh. Ia tidak menangis. Ia hanya memandang Rifan dengan mata yang perlahan kehilangan harapan terakhir. 3 tahun memasak untuk pria itu, merawatnya saat sakit, membelanya di depan keluarga, dan menunggunya setiap malam seakan tidak memiliki arti ketika dihadapkan pada gengsi beberapa menit di depan investor. Alia mengangguk dan mengatakan dirinya sudah memahami jawaban yang selama ini dicari. Ia hendak pergi, tetapi Rifan kembali menahan lengannya karena takut Alia membuat keributan. Keira yang berdiri beberapa langkah dari sana ikut mengatakan agar Alia tidak mempermalukan Rifan di acara penting. Alia menatap Keira untuk pertama kali dari jarak dekat. Ia tidak menghina perempuan itu. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya akhirnya mengetahui seperti apa orang yang membuat suaminya begitu mudah melupakan rumah tangga. Keira mencoba membela diri dengan menyebut dirinya tidak merebut siapapun. Namun Rifan justru berdiri di pihak Keira dan mengatakan perempuan itu jauh lebih memahami dunia yang sedang ia bangun. Ucapan berikutnya menjadi titik yang tidak mungkin lagi diperbaiki. Rifan mengatakan Alia tidak tahu membawa diri, tidak pantas berada di lingkungan orang-orang penting, dan selama ini hanya membuatnya malu. Di depan beberapa tamu yang mulai berkumpul, ia bahkan menyangkal kembali bahwa Alia adalah istrinya. Ketika Alia mencoba mengingatkan bahwa hubungan mereka sah dan sudah berjalan 3 tahun, Rifan kehilangan kendali. Ia menghina pakaian Alia dan menyebut penampilannya seperti perempuan yang datang ke hotel untuk mencari pria kaya. Alia meminta Rifan menarik ucapannya. Bukannya berhenti, Rifan justru mengeluarkan tuduhan yang merendahkan kehormatan istrinya. Keira sendiri mulai terlihat tidak nyaman. Beberapa tamu saling berpandangan. Namun Rifan sudah terlalu dikuasai rasa malu dan ego untuk berhenti. Dalam ledakan emosi, ia meludah ke wajah Alia. Tidak ada yang langsung berbicara setelah itu. Alia berdiri tanpa bergerak selama beberapa detik. Ia mengambil sapu tangan dari tas, membersihkan pipinya perlahan, lalu melipat kembali kain tersebut. Ketika menatap Rifan, tidak ada lagi permohonan di matanya. Alia mengatakan dirinya berterima kasih karena malam itu Rifan akhirnya menunjukkan dengan jelas siapa dirinya. Selama 3 tahun, Alia terus bertanya apakah ia kurang cantik, kurang mendukung, kurang memahami, atau terlalu sederhana. Malam itu ia sadar bahwa masalahnya bukan pada dirinya. Ia hanya memberikan ketulusan kepada orang yang salah. Rifan menganggap ucapan itu berlebihan dan meminta Alia segera pergi. Alia tidak membantah. Ia hanya mengatakan setelah malam itu Rifan tidak perlu lagi malu melihat dirinya sebagai istri, karena Alia tidak akan pernah kembali berdiri di sampingnya dengan status tersebut. Dalam perjalanan pulang, Alia duduk di dalam kendaraan dan memandang cincin pernikahan di jarinya. Sepanjang perjalanan pulang dari hotel, Alia tidak langsung menghubungi keluarganya. Ia membiarkan kendaraan membawanya melewati jalan-jalan kota yang masih ramai. Di kaca jendela, ia melihat pantulan wajah sendiri yang baru saja dibersihkan dengan sapu tangan. Tidak ada luka yang terlihat,
Tetapi penghinaan itu terasa lebih dalam daripada apapun yang pernah diterimanya selama menikah. Alia tidak bisa berhenti mengingat alasan ia datang ke hotel. Ia datang membawa obat karena mendengar napas suaminya sesak. Bahkan setelah melihat bukti perselingkuhan dan laporan yang mencurigakan, naluri pertamanya masih menolong. Rifan bisa saja menerima inhaler itu, mengucapkan terima kasih, lalu membiarkan Alia pulang. Namun ia memilih melakukan lebih dari sekadar menolak. Ia memilih menghapus keberadaan istrinya di depan orang lain. Saat itulah Alia memahami bahwa mempertahankan rumah tangga seorang diri tidak akan pernah menghasilkan pernikahan yang utuh. Ia bisa memasak lebih baik, berpakaian lebih mahal, tersenyum lebih sering, atau terus memaafkan. Namun tidak ada satupun dari itu yang mampu menggantikan rasa hormat yang sudah hilang dari pihak Rifan. Ketika cincin akhirnya terlepas dari jarinya, Alia tidak langsung membuangnya. Ia menggenggam benda kecil itu dan teringat hari pernikahan mereka. Cincin tersebut tidak berubah bentuk selama 3 tahun, tetapi orang-orang yang memakainya sudah berubah sangat jauh. Alia memasukkan cincin ke dalam tas. Ia tidak ingin membuat keputusan dramatis dengan melemparkannya keluar jendela. Baginya, berakhirnya pernikahan tidak membutuhkan pertunjukan. Yang dibutuhkan hanya keberanian untuk berhenti berbohong kepada diri sendiri. Ia melepas cincin itu perlahan. Setelah beberapa menit, ia menelepon Arman. Dengan suara yang stabil, Alia mengatakan tidak ada lagi alasan untuk menyembunyikan identitasnya. Ia meminta seluruh dokumen kepemilikan saham disiapkan, masa transisi dihentikan, dan hak pemegang saham mayoritas diaktifkan mulai keesokan pagi. Arman sempat memastikan apakah Alia benar-benar siap. Alia menjawab bahwa selama ini dirinya memilih hidup sederhana untuk mengetahui apakah Rifan mencintainya sebagai manusia. Malam itu, jawabannya sudah diberikan dengan cara paling menyakitkan. Nama lengkap Alia adalah Alia Pradipta, putri tunggal keluarga pendiri Pradipta Holdings. Sejak menikah, sebagian besar saham keluarganya dikelola melalui wali dan kantor keluarga, karena Alia tidak ingin kehidupan rumah tangga dipengaruhi statusnya. Ia sengaja tidak membawa mobil mewah, tidak menggunakan kartu keluarga untuk belanja pribadi, dan tidak memperkenalkan diri kepada jajaran eksekutif perusahaan. Hanya beberapa orang tingkat atas yang mengetahui siapa dirinya. Rifan bahkan tidak pernah bertanya terlalu jauh. Ia menganggap keluarga Alia hanyalah keluarga biasa yang hidup cukup nyaman. Ketika diminta menandatangani perjanjian pranikah sebelum menikah, ia melakukannya tanpa banyak membaca karena yakin Alia tidak mempunyai kekayaan berarti. Kesombongan itulah yang kelak kembali menghantam dirinya sendiri. Keesokan paginya, ruang rapat utama Pradipta Holdings dipenuhi jajaran direksi. Rifan datang dengan keyakinan bahwa gala malam sebelumnya berjalan cukup baik. Ia masih berharap kerjasama dengan Daniel Foster akan membuka jalan menuju promosi. Penghinaan terhadap Alia bahkan tidak lagi menjadi pikiran utama. Ia merasa istrinya akan kembali diam seperti biasanya. Direktur utama perusahaan, Hendra Wijaya, membuka rapat dengan pengumuman bahwa pemegang saham mayoritas keluarga akan mengambil alih kepemimpinan secara langsung setelah masa transisi selesai. Rifan mendengar kabar itu dengan antusias. Ia membayangkan pemilik baru akan membutuhkan eksekutif agresif seperti dirinya. Pintu ruang rapat kemudian terbuka. Alia masuk dengan setelan putih gading yang sederhana namun berwibawa. Tidak ada perubahan berlebihan pada dirinya. Wajahnya tetap wajah perempuan yang setiap pagi menyiapkan sarapan untuk Rifan. Bedanya, hari itu ia tidak lagi berusaha mengecilkan diri agar suaminya merasa lebih besar. Hendra berdiri dan memperkenalkannya sebagai Alia Pradipta, pewaris tunggal keluarga pendiri sekaligus pemegang saham mayoritas perusahaan. Rifan membeku. Ia menatap Alia, lalu Hendra, kemudian beberapa direktur yang berdiri memberi salam. Untuk beberapa saat pikirannya seakan menolak menerima kenyataan. Perempuan yang ia hina karena dianggap tidak memiliki apa-apa ternyata berada di atas seluruh struktur perusahaan yang selama ini ia gunakan untuk menaikkan harga diri. Rifan mencoba meminta pembicaraan empat mata. Alia menolak dengan sopan. Berita tentang identitas Alia menyebar cepat di lingkungan perusahaan. Tetapi ia meminta seluruh staf tidak menjadikan kehidupan pribadinya sebagai bahan pembicaraan.
Ia tidak ingin kehadirannya di kursi pemegang saham berubah menjadi tontonan tentang istri sederhana yang ternyata kaya. Bagi Alia, perkara terbesar tetap sama. Perusahaan harus diselamatkan dari keputusan yang dibuat demi ambisi pribadi. Pada hari-hari berikutnya, tim audit bekerja sampai malam. Satu demi satu laporan dibandingkan dengan transaksi sebenarnya. Beberapa staf yang sebelumnya takut berbicara mulai memberikan keterangan. Mereka mengaku pernah diminta mempercepat proses tanpa pemeriksaan lengkap karena Rifan terus mengatakan proyek Daniel Foster harus terlihat berhasil sebelum rapat promosi. Keterangan mereka memperkuat temuan bahwa perubahan data bukan kesalahan satu orang di bagian administrasi. Ada tekanan dari atas yang berlangsung berulang. Alia membaca setiap laporan dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia harus bersikap sebagai pemilik perusahaan. Di sisi lain, nama yang muncul di hampir setiap halaman adalah nama orang yang selama bertahun-tahun tidur di sampingnya. Sesekali ia berhenti membaca karena sulit menerima bahwa rumah tangga dan pekerjaan Rifan ternyata sama-sama dipenuhi sesuatu yang disembunyikan. Namun Alia menolak menggunakan perasaan itu sebagai alasan untuk memperberat atau meringankan keputusan. Ia meminta tim memperlakukan Rifan seperti karyawan lain yang menghadapi temuan serupa. Hendra sempat mengatakan sikap Alia justru membuat banyak direksi menghormatinya. Mereka awalnya khawatir pemegang saham baru akan menggunakan kekuasaan untuk menghukum suami yang berselingkuh. Yang mereka lihat justru kebalikannya. Alia memisahkan perkara pribadi dari prosedur perusahaan dan memastikan semua tindakan memiliki dasar dokumen. Bagi Alia, itulah satu-satunya cara agar dirinya tidak kehilangan prinsip setelah kehilangan pernikahan. Di luar kantor, perubahan paling besar justru terjadi dalam cara Alia menjalani keseharian. Ia mulai kembali mengunjungi ibunya tanpa merasa harus menyembunyikan masalah. Ia makan bersama keluarga, membantu menyiapkan makanan, dan untuk pertama kalinya menceritakan beberapa penghinaan yang selama ini dipendam. Keluarganya tidak memarahinya karena terlambat bicara. Mereka hanya mendengarkan. Dari situ Alia memahami bahwa selama 3 tahun ia terlalu sibuk menjaga citra rumah tangga sampai lupa bahwa meminta pertolongan tidak membuat seseorang gagal menjadi istri. Alia juga mulai memeriksa dirinya sendiri dengan lebih jujur. Ia mengakui bahwa menyembunyikan identitas sejak awal adalah pilihannya, dan pilihan itu mungkin membuat Rifan tidak pernah mengetahui seluruh latar belakang istrinya. Namun ketidaktahuan tersebut tidak pernah menjadi alasan untuk berselingkuh, menghina, atau memalsukan laporan. Orang boleh kecewa karena tidak mengetahui sesuatu tentang pasangan, tetapi rasa kecewa tidak memberi hak untuk merendahkan martabat orang lain. Pemahaman itu membuat Alia berhenti menyalahkan dirinya atas keputusan yang dibuat Rifan. Ia mengatakan urusan pernikahan mereka tidak akan dibahas di rapat perusahaan. Di ruangan itu, Rifan hadir sebagai karyawan yang bertanggung jawab atas sebuah proyek, dan Alia hadir sebagai pemegang saham yang wajib melindungi perusahaan. Lalu Alia membuka berkas proyek Daniel Foster. Ia meminta Rifan menjelaskan pertumbuhan pendapatan yang tercantum dalam presentasi. Rifan menyebutkan angka yang sama seperti dalam laporan. Alia kemudian meletakkan data transaksi asli di atas meja dan bertanya mengapa angka tersebut tidak sesuai. Dokumen kedua menunjukkan transaksi ganda. Dokumen ketiga memperlihatkan beberapa perubahan yang dilakukan beberapa jam sebelum materi dikirim kepada investor. Rifan berusaha menyebutnya kesalahan administrasi. Alia tidak menaikkan suara. Ia hanya mengatakan terlalu banyak kesalahan dengan pola yang sama untuk disebut kebetulan. Arman kemudian masuk membawa dokumen hasil pemeriksaan awal. Ia menunjukkan laporan asli, laporan yang sudah diubah, serta jejak persetujuan yang mengarah kepada akun Rifan. Ruang rapat berubah tegang. Para direktur tidak lagi melihat perkara itu sebagai masalah rumah tangga. Mereka melihat potensi pelanggaran serius yang bisa merugikan perusahaan dan investor. Alia memberikan Rifan kesempatan menjelaskan. Pria itu berdiri di depan layar, tetapi tidak mampu menyusun jawaban yang meyakinkan. Setiap alasan justru terbantahkan oleh dokumen berikutnya. Di tengah pemeriksaan itu, Alia tidak pernah menggunakan pengalaman pribadi untuk menghukumnya. Ia tahu keputusan perusahaan harus berdiri di atas bukti.
Karena itu ia meminta tim audit melanjutkan penyelidikan dan menunda seluruh akses Rifan terhadap sistem hingga hasil lengkap tersedia. Namun bukti baru kemudian membuka keterlibatan Keira. Percakapan internal menunjukkan Rifan meminta sekretarisnya mengubah sejumlah angka agar investor melihat proyek tersebut lebih menguntungkan. Ketika Keira dipanggil masuk, perempuan itu tampak jauh berbeda dari Keira yang selama ini percaya dirinya akan menjadi pasangan seorang eksekutif sukses. Rifan meminta Keira mengatakan pesan tersebut palsu. Keira menatapnya cukup lama. Di saat itu ia menyadari Rifan tidak sedang memikirkan nasib mereka berdua. Ia hanya ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Akhirnya Keira mengakui bahwa perubahan data dilakukan atas perintah Rifan. Ia mengatakan Rifan berjanji setelah promosi diperoleh, semua akan aman dan mereka bisa memulai kehidupan baru setelah Alia diceraikan. Pengakuan itu membuat posisi Rifan runtuh. Akses perusahaan dicabut. Fasilitas kendaraan dihentikan sementara. Rumah dinas yang selama ini digunakan berdasarkan jabatan harus dikosongkan sesuai prosedur. Penyelidikan internal diteruskan kepada tim hukum. Rifan mencoba mengingatkan Alia bahwa mereka masih suami istri. Alia menatapnya dengan ekspresi yang tidak lagi bisa dipengaruhi rasa bersalah. Ia mengatakan malam sebelumnya Rifan sendiri sudah memilih menyangkal mengenalnya. Hari itu Alia hanya menghormati pilihan yang dibuat suaminya. Beberapa jam kemudian, Rifan keluar dari gedung dengan langkah yang jauh berbeda dari ketika ia datang. Kendaraan perusahaan harus diserahkan. Kartu akses dinonaktifkan. Orang-orang yang dulu menyambutnya dengan ramah kini hanya melihat dari kejauhan karena belum mengetahui bagaimana hasil penyelidikan akan berakhir. Keira mencoba menyusul dan mengatakan mereka masih bisa menghadapi semuanya bersama. Rifan justru melampiaskan kemarahan kepadanya. Ia menyalahkan Keira karena memberikan kesaksian dan menganggap perempuan itu menghancurkan masa depannya. Saat itulah Keira mulai memahami bahwa hubungan yang selama ini disebut cinta ternyata hanya bertahan selama mereka sama-sama menguntungkan. Malam itu, Rifan tinggal di sebuah apartemen sewaan. Dari sana ia menyusun rencana baru bersama Keira. Mereka memutuskan membangun cerita di media sosial sebelum perusahaan mengeluarkan penjelasan. Rifan akan mengaku sebagai suami sederhana yang dibuang setelah istrinya memperoleh warisan besar. Keira akan mendukung cerita tersebut sebagai rekan kerja yang mengetahui perjuangan Rifan. Keesokan paginya, video mereka mulai beredar. Rifan tampil dengan pakaian sederhana dan ekspresi seolah hidupnya baru saja dihancurkan. Ia mengatakan dirinya menikahi Alia ketika mereka sama-sama tidak memiliki apa-apa. Setelah keluarga Alia mendapatkan kekayaan, menurut versinya, Alia berubah, memecatnya, mengambil rumah dan kendaraan, lalu berniat meninggalkannya. Keira duduk di samping dan ikut menangis. Ia mengatakan Rifan sebenarnya suami yang berjuang mempertahankan keluarga. Mereka tidak menyebut perselingkuhan, manipulasi laporan, atau penghinaan di hotel. Semua fakta yang merugikan mereka sengaja dihilangkan. Video itu mendapat simpati besar dalam waktu singkat. Selama beberapa hari ketika opini publik berbalik menyerang Alia, ia tetap menjalankan pekerjaannya. Setiap pagi ada puluhan pemberitahuan baru di ponsel. Sebagian berisi tuduhan bahwa ia perempuan kaya yang tidak tahu berterima kasih. Ada pula orang yang membandingkan penampilannya dengan Keira dan menyimpulkan bahwa Rifan pasti tertekan hidup bersamanya. Arman beberapa kali meminta tim komunikasi menyaring komentar agar Alia tidak perlu membaca semuanya. Alia mengatakan dirinya tidak ingin hidup berdasarkan komentar orang yang hanya mengetahui 5 menit dari kehidupan mereka. Ia pernah melakukan kesalahan itu kepada dirinya sendiri, yaitu membiarkan penilaian Rifan menentukan bagaimana ia melihat dirinya. Kini ia tidak akan mengganti penilaian seorang suami dengan penilaian ribuan orang asing. Meski demikian, bukan berarti semua tuduhan tidak menyakitkan. Ada malam ketika Alia menutup laptop lebih cepat dan menangis seorang diri. Ia bukan mesin yang bisa memisahkan seluruh perasaan dari masalah. Yang berbeda sekarang adalah Alia tidak lagi menganggap air mata sebagai alasan untuk mundur. Ia membiarkan dirinya sedih, lalu kembali pada keputusan yang sudah dibuat berdasarkan bukti. Di tengah serangan itu, ibunya menelepon. Perempuan tua tersebut tidak menanyakan perusahaan, saham, ataupun pemberitaan.
Ia hanya bertanya apakah Alia sudah makan dan apakah ia masih bisa tidur cukup. Pertanyaan sederhana itu membuat Alia menangis lebih lama daripada komentar apapun. Selama ini Alia berusaha keras menjadi istri yang tidak merepotkan sampai lupa bahwa di tempat lain masih ada orang-orang yang mencintainya tanpa syarat penampilan dan status. Ibunya tidak meminta Alia membalas Rifan. Ia hanya mengingatkan bahwa menjaga nama baik bukan berarti membiarkan kebohongan tumbuh. Jika fakta perlu dibuka untuk melindungi diri dan perusahaan, lakukan dengan cara yang tidak membuat Alia berubah menjadi orang yang sama buruknya dengan pihak yang menyakiti. Nasihat itu menjadi alasan Alia memilih menunggu verifikasi seluruh bukti sebelum berbicara kepada publik. Banyak orang hanya melihat seorang pria yang kehilangan pekerjaan dan seorang istri kaya yang dianggap menggunakan kekuasaan untuk menghukum suami. Rifan membaca komentar dengan rasa puas. Ia mulai percaya Alia tidak akan berani membuka masalah pribadi karena takut reputasi keluarganya rusak. Arman menyarankan agar Alia segera memberikan klarifikasi. Alia menolak. Menurutnya, jika ia langsung membalas tuduhan dengan kata-kata, publik hanya akan melihat dua orang yang saling menyerang. Alia ingin menunggu sampai seluruh bukti diverifikasi agar tidak ada bagian yang bisa dianggap sekadar pembelaan diri. Sementara itu, Rifan semakin berani. Ia melakukan siaran langsung dan mengaku tidak pernah berselingkuh. Ia mengatakan Ira hanya rekan kerja yang kebetulan membantunya saat berada di masa sulit. Ketika seorang penonton bertanya mengapa dirinya diberhentikan, Rifan menjawab karena menolak tunduk kepada tekanan keluarga Alia. Beberapa hari kemudian, sebuah program berita mengundangnya. Di studio, Rifan mengatakan dirinya hanya ingin keluarga dan tidak pernah mengejar kekayaan Alia. Ketika pembawa acara bertanya apakah ia bersedia jika seluruh bukti rumah tangganya dibuka kepada publik, Rifan tertawa kecil dan mengatakan dirinya tidak takut karena merasa tidak memiliki sesuatu untuk disembunyikan. Kalimat itu akhirnya menjadi titik balik. Alia meminta tim hukum dan komunikasi perusahaan menyiapkan penjelasan yang hanya berisi materi yang sudah diverifikasi. Rekaman CCTV hotel diperoleh secara resmi melalui prosedur yang diperlukan. Bukti pembelian perhiasan, percakapan mengenai perubahan laporan, dan audit internal disusun berdasarkan urutan waktu. Akun resmi Pradipta Holdings kemudian mengumumkan bahwa perusahaan akan memberikan klarifikasi berdasarkan bukti dan rekaman terverifikasi. Tidak ada serangan pribadi. Tidak ada makian. Hanya pernyataan bahwa informasi yang beredar perlu diluruskan karena sudah menyangkut nama perusahaan dan proses audit. Bagian pertama video menampilkan rekaman dari hotel. Terlihat Alia datang membawa inhaler. Terlihat Rifan menariknya menuju lorong. Suara percakapan terdengar cukup jelas. Publik menyaksikan Rifan menyangkal bahwa Alia adalah istrinya. Mereka kemudian melihat penghinaan mengenai pakaian Alia dan adegan ketika Rifan meludah ke wajah perempuan yang datang hanya untuk mengantarkan obat. Video berhenti pada bagian itu. Reaksi publik berubah cepat. Orang-orang yang sebelumnya membela Rifan mulai mempertanyakan cerita yang sudah ia bangun. Namun perusahaan belum membuka semuanya. Bagian kedua dijadwalkan keesokan harinya setelah tim hukum menyelesaikan pemeriksaan akhir. Rifan panik. Ia meminta Ira menghubungi pengacara dan mencari cara agar video berikutnya dihentikan. Ira mulai menyarankan agar mereka mengakui kesalahan sebelum keadaan semakin buruk. Rifan justru mengancam bahwa jika Ira berbicara, dirinya juga akan ikut jatuh. Ancaman itu menghancurkan sisa keyakinan Ira. Selama ini ia percaya Rifan akan memilihnya setelah menceraikan Alia. Kini Ira sadar pria itu bahkan tidak akan ragu mengorbankannya demi menyelamatkan diri. Bagian kedua video tayang pada pukul 10 pagi. Rekaman memperlihatkan Rifan dan Ira di restoran. Tangan mereka saling menggenggam. Bukti pembelian perhiasan menunjukkan tanggal yang sama ketika Rifan mengatakan kepada Alia bahwa dirinya tidak memiliki uang untuk kebutuhan keluarga. Setelah itu muncul percakapan tentang rencana perceraian dan janji hidup bersama setelah promosi. Kemudian bagian yang paling serius dibuka. Ada pesan dari Rifan yang meminta Ira mengubah angka laporan agar investor percaya proyek berjalan lebih baik daripada kenyataannya. Jejak dokumen menunjukkan perubahan tersebut bukan kesalahan biasa. Cerita tentang suami yang dizalimi runtuh dalam hitungan jam.
Orang-orang mulai memahami bahwa Alia tidak memecat suaminya karena mendapatkan warisan. Rifan sudah berencana meninggalkan Alia sebelum mengetahui identitas asli istrinya. Bahkan masalah pekerjaannya tidak berkaitan dengan pertengkaran rumah tangga, melainkan dugaan manipulasi laporan perusahaan. Siang harinya, Pradipta Holdings mengadakan konferensi pers. Alia duduk bersama Hendra dan tim hukum. Ia tidak datang untuk merayakan kehancuran Rifan. Ia hanya menjelaskan bahwa perusahaan mengambil tindakan berdasarkan audit dan aturan internal. Ketika seorang wartawan bertanya mengapa Alia menunggu begitu lama untuk berbicara, ia menjawab bahwa dirinya tidak ingin melawan kebohongan dengan kebohongan. Ia ingin bukti berbicara lebih kuat daripada amarah. Wartawan lain menanyakan apakah Alia masih mencintai Rifan. Alia tidak langsung menjawab. Setelah beberapa detik, ia mengatakan pernah mencintai pria itu dengan sungguh-sungguh. Namun cinta tidak pernah menjadi alasan untuk membiarkan seseorang menghancurkan harga diri, memutarbalikkan kebenaran, dan menyakiti orang yang selama ini setia berada di sampingnya. Di apartemen, Rifan menonton konferensi pers dengan wajah pucat. Ponselnya dipenuhi pesan dari orang-orang yang dulu membela namun kini meminta penjelasan. Teman kerja mulai menjaga jarak. Beberapa akun yang sebelumnya membuat video dukungan menghapus unggahannya. Rifan mencoba memanggil ke Ira, tetapi perempuan itu sudah pergi. Ke Ira mendatangi kantor hukum dengan membawa laptop, salinan percakapan, dan beberapa rekaman. Ia memutuskan bekerja sama dalam pemeriksaan. Ke Ira mengakui dirinya bersalah karena terlibat dalam hubungan dengan pria beristri dan membantu perubahan laporan. Namun ia tidak ingin terus menutupi perintah yang sebenarnya berasal dari Rifan. Malam itu, Rifan akhirnya datang ke kantor Alia. Penampilannya sudah jauh dari sosok eksekutif yang beberapa hari sebelumnya memandang rendah istrinya. Ia meminta bicara dan mengakui bahwa ambisi membuat dirinya berubah. Rifan mengatakan dirinya terlalu ingin sukses, terlalu takut dipandang biasa, dan terlalu percaya bahwa status lebih penting daripada rumah tangga. Alia mendengarkan tanpa memotong. Ketika Rifan selesai, Alia mengatakan persoalan mereka tidak pernah bermula dari fakta bahwa dirinya menyembunyikan kekayaan. Persoalan mereka bermula ketika Rifan berhenti menghargainya saat percaya Alia tidak memiliki apa-apa. Menurut Alia, seorang pasangan seharusnya tidak membutuhkan rekening besar untuk diperlakukan dengan hormat. Ia tidak seharusnya harus menjadi pewaris perusahaan agar diakui sebagai istri. Ia tidak seharusnya harus duduk di kursi pemegang saham agar Rifan berhenti merasa malu berdiri di sampingnya. Rifan mengatakan masih mencintainya. Alia tersenyum pahit. Ia bertanya mengapa cinta itu baru muncul setelah identitasnya diketahui. Mengapa tidak terlihat ketika Alia memasak sarapan? Mengapa tidak muncul ketika Alia merawatnya saat sakit? Mengapa tidak ada ketika Alia datang membawa inhaler dan justru dipermalukan di depan orang lain? Rifan tidak mampu menjawab. Alia kemudian mengatakan proses perceraian akan diselesaikan secara hukum. Rifan meminta satu kesempatan lagi. Alia menolak. Menurutnya kesempatan tidak diberikan hanya sekali. Selama 3 tahun, Rifan menerima kesempatan setiap pagi ketika Alia tetap memilih bertahan. Malam di hotel adalah kesempatan terakhir, dan Rifan sendiri yang menutupnya. Proses perceraian dimulai beberapa waktu kemudian. Di tengah proses itu, Rifan melalui pengacaranya mencoba menuntut bagian dari kekayaan Alia. Ia beranggapan sebagai suami dirinya memiliki hak terhadap sebagian aset yang dimiliki istrinya selama pernikahan. Tim hukum Alia kemudian menyerahkan perjanjian pranikah yang sudah ditandatangani sebelum mereka menikah. Dokumen itu mengatur dengan jelas bahwa harta bawaan, warisan, dan aset pribadi masing-masing tetap menjadi milik pribadi. Rifan mengenali tanda tangannya sendiri di halaman terakhir. Ironinya sangat menyakitkan. Bertahun-tahun lalu, Rifan menandatangani dokumen itu tanpa banyak bertanya karena yakin Alia tidak memiliki harta. Ia bahkan merasa perjanjian tersebut lebih menguntungkan dirinya. Kini tanda tangan yang dulu dianggap tidak penting justru menutup jalan untuk mengambil sesuatu dari perempuan yang pernah direndahkannya. Pengadilan akhirnya mengesahkan perceraian sesuai proses hukum. Setelah perceraian diputuskan, Alia tidak langsung kembali bekerja penuh pada hari yang sama.
Ia pulang ke rumah lamanya dan berdiri beberapa menit di ruang makan tempat begitu banyak pagi mereka dimulai. Meja yang dulu selalu dipenuhi 2 piring kini hanya menyisakan 1 vas kecil. Alia menyentuh sandaran kursi yang biasa digunakan Rifan dan menyadari betapa banyak kenangan yang tidak bisa dihapus hanya dengan satu keputusan pengadilan. Ada bagian dari dirinya yang tetap berduka. Alia bukan hanya kehilangan suami. Ia juga kehilangan gambaran masa depan yang pernah dibangun selama 3 tahun. Ia pernah membayangkan mereka menua bersama, merawat orang tua, mungkin memiliki anak, dan suatu hari tertawa ketika mengingat masa-masa sulit di awal pernikahan. Semua rencana itu tidak pernah terjadi. Karena itu Alia membiarkan dirinya mengakui bahwa berpisah dari orang yang salah tetap bisa menyakitkan. Keputusan yang benar tidak selalu terasa ringan. Ia kemudian membuka lemari dan menemukan beberapa pakaian sederhana yang dulu sering dikritik Rifan. Alih-alih membuangnya, Alia tetap menyimpannya. Ia tidak ingin setelah bebas dari pernikahan tersebut justru mulai berpakaian hanya untuk membuktikan bahwa dirinya kaya. Kesederhanaan bukan kesalahan yang perlu diperbaiki. Kesalahan adalah ketika seseorang menggunakannya untuk mengukur nilai manusia. Alia juga memindahkan foto pernikahan mereka dari ruang utama. Foto itu tidak dibakar. Ia menyimpannya di dalam kotak bersama cincin yang sudah dilepas. Masa lalu tidak harus dimusnahkan untuk bisa ditinggalkan. Kadang seseorang cukup menerima bahwa kenangan itu pernah nyata, mengambil pelajarannya, lalu berhenti menjadikannya tempat tinggal. Tuntutan terhadap harta pribadi Alia tidak dikabulkan sesuai ketentuan perjanjian yang mereka buat. Alia mendengarkan keputusan itu tanpa ekspresi kemenangan. Ia tidak merasa sedang mengalahkan Rifan. Baginya, pernikahan tersebut sudah berakhir jauh sebelum sidang. Tepat ketika rasa hormat di dalam rumah mereka hilang. Setelah keluar dari ruang sidang, Rifan mengejar Alia. Ia mengatakan baru menyadari bahwa dirinya telah kehilangan perempuan terbaik dalam hidupnya. Alia berhenti dan menatap mantan suaminya cukup lama. Ia mengatakan Rifan tidak kehilangan dirinya pada hari perceraian. Rifan kehilangan Alia sedikit demi sedikit setiap kali memilih keira daripada kejujuran, setiap kali mengatakan penampilan istrinya memalukan, setiap kali pulang dengan kebohongan, setiap kali merendahkan perempuan yang tidak pernah meminta kehidupan mewah, dan terutama ketika menyangkal bahwa Alia adalah istrinya di depan orang lain. Rifan menangis dan meminta maaf. Alia menerima permintaan maaf itu sebagai pengakuan atas kesalahan, tetapi ia tidak menjadikannya alasan untuk kembali. Menurut Alia, memaafkan dan mengulangi hubungan adalah 2 hal yang berbeda. Ia bisa melepaskan dendam tanpa harus menyerahkan kembali kepercayaan kepada orang yang sudah berkali-kali menghancurkannya. Sebelum pergi, Alia mengatakan satu kalimat yang akhirnya terus diingat Rifan. Ia pernah mencintai Rifan ketika pria itu belum memiliki jabatan besar, mobil mahal, atau jaringan investor. Sementara Rifan baru melihat nilai Alia setelah mengetahui bahwa perempuan itu memiliki kekayaan dan kekuasaan. Perbedaan itulah yang membuat mereka tidak mungkin kembali menjadi pasangan yang sama. Beberapa bulan berlalu, Alia resmi memimpin Pradipta Holdings. Ia tidak mengubah perusahaan menjadi alat balas dendam. Sebaliknya, ia memperbaiki sistem pengawasan, memperkuat audit internal, dan membuat kebijakan yang mencegah satu orang memegang terlalu banyak kendali atas laporan tanpa pemeriksaan berlapis. Kepercayaan investor perlahan kembali. Beberapa proyek yang sempat tertunda mulai berjalan lagi. Para karyawan mengenal Alia bukan hanya sebagai pewaris keluarga, tetapi sebagai pemimpin yang mau mendengar dan tidak mudah mengambil keputusan berdasarkan emosi. Suatu sore, Arman bertanya apakah Alia pernah menyesal menyembunyikan identitas dari Rifan. Alia memandang kota dari jendela ruang kerjanya. Ia mengatakan dirinya tidak menyesal memilih hidup sederhana. Keputusan itu justru menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Kesalahan Alia bukan karena menyembunyikan kekayaan, melainkan karena terlalu lama berharap orang yang tidak menghargai ketulusan akan berubah hanya karena terus diberi kesempatan. Alia tidak pernah malu menjadi kaya. Ia hanya ingin mengetahui apakah seseorang mampu mencintainya tanpa nama keluarga di belakangnya. Kini jawabannya sudah jelas, dan meski jawabannya menyakitkan, kebenaran itu membebaskannya dari pernikahan yang perlahan menghapus harga dirinya. Sementara kehidupan Rifan berubah drastis.
Keira meninggalkannya setelah memberikan kesaksian. Karirnya berhenti, reputasinya rusak, dan proses hukum mengenai laporan perusahaan terus berjalan sesuai ketentuan. Tidak ada lagi kendaraan mewah, rumah dinas, atau orang-orang yang selalu berada di sekelilingnya karena jabatan. Suatu sore, Rifan berdiri di seberang gedung Pradipta Holdings. Dari layar besar di lobi, ia melihat berita mengenai Alia yang berhasil membawa perusahaan kembali mencatat pertumbuhan positif. Air matanya jatuh bukan semata karena kehilangan kekayaan yang dulu ingin dikejar. Ia akhirnya memahami bahwa perempuan yang paling sering dianggap tidak memiliki apa-apa justru adalah satu-satunya orang yang pernah mencintainya ketika dirinya belum menjadi siapa-siapa. Ia memiliki cinta itu selama 3 tahun, tetapi tidak pernah benar-benar melihat nilainya. Rifan sibuk mencari pengakuan dari orang asing hingga lupa bahwa seseorang di rumah selalu menunggunya pulang. Ia mengejar perempuan yang mampu meningkatkan citranya, lalu menghancurkan perempuan yang menjaga dirinya ketika tidak ada kamera dan tidak ada investor yang memperhatikan. Rifan akhirnya berjalan pergi dari gedung itu. Untuk pertama kalinya ia tidak memiliki alasan untuk menyalahkan Alia, Keira, atau perusahaan. Semua pilihan besar yang membawanya ke titik tersebut dibuat oleh dirinya sendiri. Di sisi lain kota, Alia menutup laptop setelah menyelesaikan rapat terakhir hari itu. Ia melepas jam tangannya, menyandarkan tubuh sebentar, lalu melihat foto keluarganya di meja. Tidak ada foto Rifan di sana lagi. Bukan karena Alia ingin menghapus masa lalu, tetapi karena ia sudah menerima bahwa sebagian perjalanan memang harus ditinggalkan agar seseorang dapat bergerak ke arah yang lebih sehat. Alia tidak merasa menang karena Rifan jatuh. Ia juga tidak membutuhkan mantan suaminya terus menyesal. Kemenangan terbesar bagi Alia adalah ketika nama Rifan tidak lagi menentukan suasana hatinya. Ia bisa memulai pagi tanpa takut dinilai dari pakaian. Ia bisa masuk ruang rapat tanpa perlu membuktikan bahwa dirinya cukup pantas. Ia bisa kembali menjadi perempuan yang sederhana karena itu pilihannya, bukan karena orang lain menganggapnya tidak mampu. Dari perjalanan Alia, ada satu pelajaran yang layak disimpan. Orang yang benar-benar mencintai kita tidak akan menunggu mengetahui berapa nilai rekening kita sebelum memberikan rasa hormat. Ia tidak akan mempermalukan pasangan hanya demi terlihat lebih hebat di depan orang lain. Jabatan dapat berubah, uang dapat hilang, dan penampilan akan terus berganti. Namun cara seseorang memperlakukan kita ketika ia merasa tidak membutuhkan apapun dari kita seringkali menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Alia pernah berpikir kehilangan pernikahan berarti kehilangan masa depan. Pada akhirnya ia memahami bahwa ada kehilangan yang justru menyelamatkan. Bukan karena semua perpisahan adalah jawaban, tetapi karena sebuah hubungan yang terus mengikis harga diri tidak akan menjadi lebih sehat hanya karena dipertahankan lebih lama. Ia memilih memaafkan tanpa kembali. Ia memilih melanjutkan hidup tanpa menjadikan dendam sebagai tujuan. Dan dari keputusan itulah Alia menemukan sesuatu yang selama ini hampir hilang di dalam pernikahannya, yaitu keberanian untuk menghargai dirinya sendiri. Sahabat, semoga kisah Alia mengingatkan kita bahwa cinta seharusnya membuat dua orang tumbuh bersama, bukan membuat salah satunya terus mengecil agar yang lain terlihat lebih tinggi. Ketulusan memang tidak selalu mendapat balasan yang sama, tetapi ketulusan tidak pernah membuat seseorang menjadi rendah. Yang merendahkan adalah ketika kita terus memberikan tempat kepada orang yang berkali-kali menunjukkan bahwa ia tidak menghargai hati yang sudah diberikan kepadanya. Pada akhirnya, Alia tidak membutuhkan gelar pewaris untuk menjadi berharga. Ia sudah berharga jauh sebelum semua orang mengetahui siapa dirinya. Dan ketika ia akhirnya memahami itu, tidak ada lagi penghinaan Rifan yang mampu menentukan siapa dirinya sebenarnya.